Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili kelompok G golongan 4 yang terdiri dari Agustina Irawati, saya sendiri Tania Zalzabila, Mutia Kanza, Talita E.M. Tanaem, Nabila Husnaini Hilda, Nugrahini Kresnamurti, Erika Biti Ningtyas, dan Salsabila Putri Buana Pasya akan mempresentasikan praktikum biologi molekuler percobaan 4 dengan judul Transformasi Bakteri, Isolasi DNA Plasmid, dan Elektroforesis. Masuk ke materi yang pertama, yaitu transformasi bakteri. Apa sih itu transformasi bakteri? Transformasi bakteri adalah proses memindahkan materi genetik berupa fragmen DNA yang berasal dari DNA kromosom maupun DNA plasmid. Menurut Tahjino 2014, transformasi merupakan pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. DNA yang berasal di sekitar bakteri dapat berupa potongan DNA atau fragmen yang berasal dari sel bakteri lainnya atau organisme lainnya. Transformasi menyediakan sarana yang dapat digunakan untuk memurnikan DNA dan mengubah serta memasukkan kembali ke dalam sel bakteri untuk memastikan pengaruh perubahan secara in vitro. Transformasi juga menyediakan teknik untuk batas-batas genetik yang tak terhingga. Sel yang mempunyai DNA yang berasal dari berbagai tipe sel. Dan dengan begitu merupakan sarana yang penting dalam bidang rekayasa genetik. Selanjutnya, masuk ke jenis-jenis metode transformasi. Jenis-jenis metode transformasi dibedakan menjadi 4, yaitu kejutan panas. Dilakukan dengan cara pemberian CaCl2 pada sel bakteri sehingga sel bakteri menjadi kompeten. Yang kedua yaitu elektroporasi, merupakan salah satu cara melakukan transformasi dengan menggunakan aliran listrik. Yang ketiga yaitu PEG. PEG merupakan teknik transformasi protoplas, disebut sebagai teknik transfer gen secara langsung karena proses introduksi DNA dilakukan tanpa melalui perantara. Yang keempat yaitu partikel bombardement atau biolistik, merupakan metode transfer gen yang digunakan untuk melakukan transformasi terhadap sel secara in situ. Selanjutnya yaitu proses transformasi bakteri. Untuk proses transformasi secara artifisial harus dilakukan pada saat kondisi kompeten. Mengapa begitu? Karena suatu kondisi sel di mana mereka memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi sel. Jika tidak, maka sel resipien tidak dapat menyerap gen yang akan ditransformasikan. Kondisi kompeten ini biasanya terjadi pada saat pertumbuhan. Namun, untuk transformasi artifisial secara in vitro, kondisi kompeten dapat dibuat yaitu dengan memaparkan sel resipien pada konsentrasi tinggi senyawa berkariot bivalen. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua, yaitu isolasi DNA plasmid. Apa itu isolasi DNA? Isolasi DNA merupakan langkah awal dari berbagai percobaan. Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada, biasanya dilakukan dengan homogenisasi dan penambahan buffer ekstrak atau buffer lysis untuk mencegah DNA rusak. Plasmid. Plasmid merupakan vektor esensial yang memegang peranan penting dalam cloning, sequencing, dan ekspresi gen. Plasmid adalah replikon bakteri yang non-obligat, sirkuler, ekstrakromosomal. Isolasi plasmid DNA membutuhkan pemisahan antara DNA plasmid dan DNA kromosom pada sel bakteri. Selain itu juga dari polisakarida, lemak, protein yang terdapat pada sel. Selanjutnya yaitu tahapan isolasi. Tahapan isolasi ini
dibagi menjadi 3, yaitu tahap pertama lisis sel, bertujuan untuk memecah sel bakteri sehingga isi sel keluar. Tahapan kedua yaitu pemurnian. Pemurnian ini bertujuan untuk memisahkan hasil ekstraksi dari zat-zat lainnya. Dan tahapan terakhir yaitu pengendapan, dilakukan untuk mengendapkan suatu komponen dari campuran. Selanjutnya, perbedaan isolasi DNA pada sel bakteri dan sel manusia. Yang pertama, sel bakteri. Sel bakteri mempunyai dinding sel berlapis dan membran sel. Struktur ini dapat dipecah dengan lisosim dan deterjen natrium diosil sulfat atau SDS. Akibat perlakuan ini, isi sel keluar. RNA dihilangkan dengan enzim RNase. Protein dipisahkan dengan ekstraksi menggunakan fenol. Akhirnya, DNA diperoleh melalui pengendapan etanol. Yang kedua yaitu sel manusia. Rasio DNA terhadap protein sangat rendah, maka jika DNA dipisahkan langsung seperti pada sel bakteri, DNA banyak yang hilang. Untuk itu, dalam mengatasi masalah ini, dengan cara menaikkan rasio tersebut dan juga menghindari kontaminasi dari mitokondria, inti dipecah dengan berbagai cara. RNA dan protein dihilangkan dengan penambahan enzim dan kemudian DNA diendapkan. Kebanyakan metode isolasi DNA didasarkan pada pemecahan sel menggunakan denaturan yang kuat. Salah satunya dengan lisis kimia menggunakan alkali kuat, sehingga disebut dengan isolasi DNA metode alkali. Denaturan penting untuk mengaktifkan nuklease eksogen dan endogen yang dapat mendegradasi DNA. Selanjutnya, masuk ke materi yang ketiga yaitu elektroforesis DNA menggunakan gel agarosa. Teknik elektroforesis sudah sangat lama ditemukan, sekitar abad ke-19. Hanya saja dalam pengembangannya secara signifikan dimulai tahun 1956 oleh Hunter dan Moller melakukan penelitian tentang sifat-sifat enzim sebagai katalisator untuk melihat pengaruh kimia pada perkembangannya. Elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation maupun anion dengan memanfaatkan media listrik. Selanjutnya, komponen elektroforesis. Komponen elektroforesis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, larutan elektrolit, berfungsi sebagai pembawa komponen, biasanya berupa larutan buffer, dengan pH tertentu sesuai dengan karakteristik senyawa yang akan dipisahkan. Yang kedua, yaitu media pemisah, merupakan tempat proses pemisahan terjadi, berupa kertas, meliputi selulosa asetat, selulosa nitrit, gel kanji, gel polikrilamid, busa poliureta atau agar-agar. Selanjutnya yang ketiga yaitu elektroda, berfungsi sebagai penghubung arus listrik dengan cara pemisahan dan baterai atau arus listrik sebagai sumber energi pada rangkaian alat. Selanjutnya adalah gel agarosa. Apa itu gel agarosa? Agarosa adalah koloid laut yang dimurnikan dari ganggang. Ketika dipanaskan dalam buffer, agarosa akan melarut. Kemudian, ketika didinginkan akan membentuk padatan berupa gel, sehingga dimungkinkan untuk mencetak dan membentuk lubang sumuran pada gel. Kelebihan dari gel ini yaitu lebih mudah, sederhana, dan laju pemisahannya lebih cepat membentuk fragmen-fragmen. Kandungan sulfatnya yang sangat rendah dan tidak bersifat toksik. Adapun untuk kelemahannya itu sendiri, gel ini memiliki sensitivitas tinggi dan mudah rusak sehingga memerlukan ketelitian dan kehati-hatian pada proses pengerjaannya. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.